95,7 kami ada bersama Anda sahabat Archel. Saat ini Mei Junadi dan juga kru yang bertugas, kita lagi mencari lagi potensi UMKM yang memang patut kita balik publikasinya. Dan di sebelah kanan Mei sudah ada Teh Vera ya. Teh Vera ini adalah perempuan cantik, muda, berbakat juga dan punya usaha sendiri. Ini entrepreneur woman gitu ya. Perempuan mandiri yang memang udah bisa usaha sendiri. Teh Vera sehat? Maaf diganggu waktunya ya. Kita mau datang ke sini tuh mau tanya-tanya tentang usahanya. Walaupun sebenarnya sama si ibu ya, sebenarnya kita janjian sama ibu, tapi yang hebatnya usahanya keluarganya Vera ini sudah regenerasi ya ke anaknya gitu kan. Ya betul, dilanjutkan sama anaknya. Teh kalau boleh tahu dulu usaha apa sih ibu? Kalau ibu itu lebih dulu catering. Awal buka itu 2016 ada warung nasi teh. Nah, dari warung nasi itu berkembang ke kayak snack, kayak juga nasi cake. Betul-betul. Jadi memang dulunya, tapi 2016 ya? Ya 2016 kalau ibu mulai. Betul. Berarti kalau usaha Teh Veranya sendiri apa? Sama sih sama atau beda lagi? Sebetulnya kalau tumpeng sama nasi cake itu masih jalan tapi by order. Jadi nggak buka toko yang makanan itunya, makan orderan aja. Nah kalau saya karena basicnya memang nggak bisa masak, jadi belum bisa nerusin masak, lebih ke kerajinan tangan gitu teh. Handcraftnya ya. Ya. Apa ininya produknya? Kita konsernya di buket bunga, buket snack, sama parcel kalau sekarang menjelang. Oh, lebaran ini ya. Ya betul. Kalau usaha Teh Veranya sendiri ini berarti sama dari 2016 atau? Kalau saya mulainya dari 2020. Yang Covid? Ya. Kenapa malah justru terpikirkan ada usaha zaman Covid? Kan orang lagi susah ya kalau Covid ya. Dulu itu saya tertarik waktu pertamanya lihat di temen kayak ada hampers balon gitu teh. Yang sempat ini viral ya. Nah saya nanya tuh dia beli di mana, teman saya tuh nggak mau kasih tahu. Malah dia ngomongnya kalau mau order ke aku aja. Padahal dia bukan dia yang bikin. Nah, terus karena zaman sekarang lihat YouTube, lihat apa segala macam, belajar dari itu, belajar sendiri katanya bisa, dan malah buka sendiri. Udah sendiri gitu Ya. ya. Luar biasa. Tapi basicnya memang dulu ada sekolah di Kota Bogor kah atau dari pendidikan atau enggak teh, saya ekonomi. Dan sempat jadi karyawan sebetulnya. Jadi karyawan bank 10 tahun. Sebelum akhirnya pas udah punya anak berhenti karena kebetulan kebiasa kerja kali ya. Dia di rumah tuh mau ngapain dia yang ini. Gitu. Luar biasa. Jadi memang walaupun sebenarnya basic pendidikannya nggak ada, tapi karena otodidak ngeliat di YouTube gitu ya, bisa. Tapi ternyata luar biasa. Semuanya belajar sendiri berarti. Kebetulan iya teh. Kebetulan sama itu kulik-kulik aja. Dari tahun 2020 di zaman Covid ada kendala nggak sih dari awal ngerintis itu? Kendalanya pemasaran ya, karena memang kan nggak bisa langsung ketemu sama orang. Waktu itu dibatasi, jadi itu sih sama belum banyak menguasai. Kalau dunia kreatif itu kan berkembang ya, model ini ketinggalan zaman, kita harus model yang baru, belajar. Kendalanya itu sih harus banyak belajar, sama promosinya belum bisa face-to-face aja. Betul. Tapi sudah berjalan sekarang ini tahun kelima ya, 2025. Sejauh ini gimana? Sejauh ini karena yang saya lakukan itu apa ya kayak namanya passion kali ya, yang kita sukai, nggak ada paksaan dari orang tapi bisa menghasilkan, itu sih yang bisa bikin bertahan walaupun banyak tantangan ya. Betul. Yang namanya rintangan yang turun mah ada aja gitu kan ya. Memang sebenarnya tadi ya yang bisa dibilang kunci yang bagus hari ini dari Teh Vera ya. Jadi karena passion, hobi, kesukaan, dan nggak ada paksaan dari orang tapi menghasilkan. Nah, kayaknya kita itu impian semua orang ya Teh ya. Betul, itu gitu. alhamdulillah sih bersyukur kalau misalnya kita ada di titik menyukai sesuatu hal, kita lakukan dengan bahagia, dengan senang, dan bisa ada income. Betul. Alhamdulillah. Impian semua orang kayaknya gitu ya. Tapi Teh ngomong-ngomong, buketnya tuh buket bunga, parcelnya itu memang setiap hari bikin, dipajang di toko kah? Karena memang kita posisinya juga kelihatan ya, kayaknya tempat produksi ya Teh ya. Tempat produksi dipajang kah atau baru untuk kayak tumpeng? Kalau untuk buket
sifatnya tahan lama ya. Jadi kalau saya belum pakai bunga yang asli teh, jadi pakai bunganya tuh bunga artificial. Jadi dia awet. Saya bikin sampel biasanya teh, sampel dari yang mulai yang kecil, yang sedang, yang besar. Jadi orang kalau lewat tuh ngeliat gitu. Kalau misalnya untuk customize juga tetap kita layani itu 1-2 hari, karena biasanya pengennya warna apa, kita yang stoknya warna apa ya gitu. Jadi ada ready stock ada untuk sampel. Dan kalau pemesanan biasanya rata-rata sih memang yang custom. Biasanya tuh rame-rame kan, biasanya orang bedanya tuh pasti usahanya musiman gitu kan ya, karena kan musim kelulusan gitu kan ya, wisuda, atau kalau parcelnya tuh musim lebaran doang gitu kan ya. Sejauh ini memang seperti itu kan keadaannya, atau memang setiap hari ada gitu? Kalau untuk usaha yang seperti ini biasa yang memang tidak diperlukan setiap hari, memang musiman teh betul. Jadi ramenya itu zaman sekarang itu kayak yang wisuda tadi, kelulusan anak sekolah, karena zaman sekarang TK juga udah pengen pakai buket biasanya. Anak gitu TK, ya? iya, malah kayak lucu-lucu pengen pakai boneka, pakai balon, kan snack-snack coklat gitu. Jadi kalau zaman naik kelas, kalau istilah orang Sunda samen ya, kalau betul, itu pasti rame banget. Dan kalau pastel ya memang pas lebaran gitu. Untuk sehari-hari emang ada aja, cuman kayak yang ulang tahun, anniversary. Ulang tahun juga bisa ya? Bisa. Kirain cuma memang untuk kelulusan, wisuda atau lebaran aja enggak ya? Berarti ulang tahun ada. Ulang tahun juga ada. Kalau misalnya sekiranya bisa dilakukan, bisa jadi diterima. Tapi 5 tahun ini semua sendiri atau memang udah ada karyawan? Sejauh ini masih sendiri. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada dekor balon juga, masih ada dekor balon juga. Kalau dekor balon saya masih kerjasama sama saudara kebetulan. Kadang-kadang juga kalau misalnya butuh orang, harus suami karyawan tanpa digaji. Iya betul. Dipaksa lagi, bantuin nggak? Kalau nggak awas ya, ancamannya beda gitu ya. Jadi masih belum ada karyawan sih, doain aja mudah-mudahan semakin besar ada karyawan. Betul. Tokonya lebih gede gitu kan ya. Bisa ngerekrut juga gitu kan ya, pemberdayaannya juga. Tapi sejauh ini paling sulit pernah ngerjain ukuran sebesar apa atau serumit apa di sana? Kalau buket paling sulit itu bukan dari pembuatan ya, biasanya kalau buket itu, tapi dari request isinya customer. Bukan, jadi kayak misalkan teteh modelnya pengen ini, teteh model, jadi ribetnya itu dari permintaan si konsumennya teh. Dia biasanya kan karena kita katalog mungkin belum banyak, dia ngambil dari contoh produk orang lain, dia pengen mirip seperti ini, terus kita udah kerjain sebisa kita, tapi selalu diinformasikan ya kalau misalnya beda hasil, beda tangan, beda hasil, pastikan kayak gitu. Jadi dia requestnya pengen gini, misalnya kita revisi. Jadi ngerevisi buket itu lebih sulit daripada bikin dari awal. Jadi tantangannya itu sih biasanya. Tapi kalau untuk buket yang dijualnya itu ukuran berapa nggak ada ukurannya nggak? Biasanya kalau kita ada buket uang ya, biasanya uang, buket bunga itu diklasifikasikannya kalau uang itu dari 17 lembar. Nah, kalau misalnya 10 lembar maksudnya belum dari kecil, 30 sedang. Tapi memang tergantung permintaannya juga ya. Betul. Jadi ukurannya mau sebesar apa, tapi ya yang penting mah buket normal kan nggak terlalu gede banget sebenarnya ya. Bisa dipegang. Ada juga yang 100 lembar kan gede buat difoto. Pernah ada ya? Ada 100 lembar, 200 lembar pernah, itu segede, lebih tinggi dari yang mau masuk ya? mobil pun itu susah waktu itu. Ya memang aneh-aneh ya permintaan kalau customer. Tapi memang sulit apapun diusahakan, dimaksimalkan, dijadikan. Sejauh ini pemasaran sampai mana teh? Pemasaran saya baru di sosial media teh, Instagram, Facebook jarang. Kalau Facebook kayaknya udah kurang ya. Instagram sama di marketplace, paling di Tokopedia, Shopee gitu ya. Berarti memang nggak. Jadi kalau luar kota udah bisa ya? Bisa. Waktu itu sempat paling jauh ke Jawa Timur paketing buket. Tapi kalau untuk warga Sukabumi, kota dan kabupaten yang memang masih bisa dijangkau datang ke toko sini, Hamin berapa kalau pemesanan biasanya? Kalau pemesanan yang tidak terlalu rumit, maksudnya kayak bukan yang 100 lembar atau berapa lembar gitu, itu Hamin 1 juga kita insya Allah masih bisa kerjakan. Tapi kalau yang besar itu biasanya ada yang 1 minggu sebelum, ada atau lagi hari sebelum. Jadi tergantung kalau misalkan sekiranya
kalian maunya yang agak gede dan agak susah buat bikinnya, jangan terlalu mepet ya. Wah. Ada jedanya juga, kan yang bikinnya manusia bukan robot kan ya. Bukan mesin, jadi harus ada prosesnya juga. Kalau dari segi harga berapa sampai berapa teh? Kalau buket saya dari 15.000 juga ada, karena di sini ada SD kan, anak SD juga ada. Kadang-kadang pas hari guru pengen ngasih iya, ke guru betul. ya, tapi dengan budget mereka yang sedikit kita usahain ada. Teh harga segini ada nggak? Ada. Jadi ini bisa sesuai budget aja kalau Bisa aku ya? sih, Kalau pengen bikin buket 200.000 bisa ya kayaknya. Bisa. Yang penting mah jangan ditawar gitu ya. Yang penting mah jangan ditawar. Tapi kalau misalkan yang display biasanya dari berapa sampai berapa? Kalau yang display itu dari yang 15.000 teh, yang kecil-kecil itu. 15.000 sampai paling mahal? Kalau yang mahal enggak sih, nggak ada yang mahal banget ya. Aku bikinnya standar aja 70.000 berapa. Kalau yang gede-gede gitu biasanya nggak Ya, karena memang kalau request gitu biasanya bahannya beli atau yang udah ada dikreasikan. Kebetulan kalau sekarang aku stok aja. Jadi bahannya yang ada. Jadi nggak perlu beli lagi gitu ya. Luar biasa. Jadi memang kalau yang namanya handcraft tuh butuh ahli yang khusus loh ya tangannya. Jadi kalau tangannya nggak ngerti seni mah pasti ketok gitu kan. Ya. Tapi luar biasa, bisa dicontohnya. Ada pesan nggak sih untuk perempuan-perempuan muda gitu ya yang pengen mulai usahanya? Karena kan mungkin ada pengalaman juga dari Teh Vera nih, dulunya kerja di orang gitu kan ya, di perusahaan, tapi setelah nikah memutuskan untuk usaha sendiri. Siapa tahu ibu-ibu muda di sana juga pengen ngikutin jejaknya. Ada pesan tersendiri nggak? Kalau pesan sih kayak terlalu pengguru ya, kayak cuma sharing aja ya, sharing Mhm. pengalaman aja. Kalau misalnya kita suka sama satu hal, itu kadang kita nggak usah mendengarkan dari sana, dari sini, dari sini, dari sini. Yang penting kita yakin dulu, kita lakukan yang kita suka. Itu aja. Luar biasa. Jadi hasilkan apa yang kita suka gitu. Iya, Harus jadi betul. income yang tadi Biar Teh Vera nggak bosen bilang. kan, gede aja biar nggak betul. capek gitu. Nggak terbebani juga gitu ya. Terakhir Teh, kalau mau mesen produk-produknya Teh Vera di mana? Boleh disebutin sosmed sama nomor HP atau mungkin alamatnya langsung? Boleh. Kita ada offline store-nya di Jalan Kabandungan nomor 43, Desa Palung Saya, Sukabumi. Kalau untuk Instagramnya di @razava_giftshop. Kalau di Tokopedia sama Shopee-nya Razava. Nomor HP ada yang Nomor HP 0895 3546 79470. luar biasa. Kalau gitu terima kasih Teh Vera Ya, sudah mau diganggu sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan semakin tahu semakin banyak orang yang kenal tentang produknya Teh Vera. Terima Makin kasih maju. juga sudah main. Iya, terima kasih. Kalau gitu sahabat Teh, itu dia obrolan saya dengan salah satu UMKM dari Desa Parung Saya, Teh Vera, dan juga FCL. Kami ada bersama